Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama seorang hafizul Quran, seorang hamilul Quran yang kita akan sama-sama sharing terkait tentang pengalaman beliau tentang menghafalkan Al-Quran, ujian-ujian beliau dalam menghadapi ketika beliau menghafalkan Al-Quran apa saja. Dan yang insya Allah terakhir kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran yang beliau lantunkan. Bersama saya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Abian. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhi, ana sehat sebagaimana yang antum lihat. Alhamdulillah, semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana tips antum dalam menghafalkan Al-Quranul Karim? Tips menghafal Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qamar, Allah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Tetapi hendaklah antum memiliki sebuah amalan yang dengan amalan itu antum menjadi seorang hafizul Quran, antum menjadi seorang penghafal Quran. Yang pertama, kalau antum ingin menjadi penghafal Quran adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tips amalan pertama kalau antum ingin menjadi penghafal Quran, antum berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan antum penghafal Quran, agar Allah menghendaki antum menjadi keluarganya yang ada di muka bumi. Itu tips yang pertama, amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa niat? Karena niat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan mempengaruhi proses seseorang dalam melakukan sesuatu. Mudah, sulitnya seseorang tergantung bagaimana niatnya. Ketika ia niat menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, ada orang atau tidak ada orang pun, ia menghafal Al-Quranul Karim. Tetapi orang yang niatnya tidak karena Allah, orang yang niatnya menghafal Quran karena manusia, ia hanya menghafal Quran, ia hanya membaca Al-Quran ketika dilihat manusia. Kalau nggak ada manusia, dia nggak mau menghafal Quran. Maka penting niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang niat karena Allah, Allah akan memudahkan prosesnya, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kemudian tips amalan yang ketiga adalah minta doa kepada orang tua. Karena kesuksesan antum 70% dari orang tua, terutama seorang ibu, 30%-nya usaha antum. Lihat bagaimana Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membutuhkan air, Ibunda Hajar lari dari Safa ke Marwah mencari air. Lihat siapa yang berjuang mencari air, tetapi air justru muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kontribusi, support, doa orang tua terutama seorang ibu sangat membantu untuk kesuksesan seorang anak. Kemudian tips amalan yang keempat adalah antum memudahkan urusan orang lain. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Termasuk urusan antum dalam menghafal Al-Quranul Karim. Hendaklah antum menjadikan kebaikan-kebaikan yang antum lakukan itu menjadi wasilah agar antum dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran. 4. Tips menghafal Al-Quranul Karim. Ustaz, terus apa lagi Ustaz? Terkait antum bisa menjaga hafalan antum, ujian-ujian apa yang antum hadapi ketika antum menghafalkan Al-Quran sehingga antum bisa meninggalkan ujian itu dan antum bisa menghafal Al-Quran kembali? Ujian anak ketika menghafal Al-Quranul Karim dulu, yang paling berat, yang paling susah adalah satu, seorang akhwat, seorang wanita. Hati-hati antum. Kalau antum menghafal Quran, hati-hati dengan seorang akhwat, hati-hati dengan seorang wanita, karena dia adalah penyebab antum tidak bisa menghafal Quran. Dia adalah penyebab antum tidak fokus menghafal Al-Quran. Dia adalah penyebab antum kehilangan hafalan Al-Quran yang sudah antum hafal. Lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i dulu kehilangan setengah hafalannya ketika melihat betis seorang wanita. Melihat betis, hilang setengah hafalannya. Maka kalau antum mau menghafal Al-Quranul Karim, tinggalkan wanita, tinggalkan akhwat, tinggalkan maksiat, tinggalkan sesuatu yang membuat antum tidak fokus terhadap menghafal Al-Quranul Karim. Karena kalau antum tidak tinggalkan, itu adalah ujian antum ketika menghafal Al-Quranul Karim. Nah, yang terakhir nih teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan bacaan Quran beliau. Taifat fayatafaddal mashkura. Taib, insyaallah ana akan membacakan salah satu ayat dari Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. Masya Allah Ustaz, sautuka jamil ya Ustaz. As-saut jamil. Semoga antum yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang antum bacakan. Baik teman-teman sekalian, sampai sini sharing kita pada siang hari ini. Saksikan sharing-sharing kita berikutnya yang akan membahas tentang seputar Al-Quranul Karim. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abian ini membawa manfaat kepada kita semua dan kita semakin semangat dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.